Bupati Blitar. Wakil Bupati Blitar. Kabupaten Blitar ini kalau menurut saya cukup luas, juga cukup unik. Uniknya di sini adalah tempat dimakamkannya para proklamator, juga para raja-raja, karena awalnya Blitar ini adalah berbentuk kerajaan. Dan yang membuat saya bangga adalah makamnya Syekh Subakir itu ada di sini juga. Namun ceritanya makamnya Syekh Subakir itu banyak. Ya alim ulama yang jelas kita belajar agama yang benar. Terus kemudian kalau dari proklamator Bung Karno semuanya harus mencontoh seperti Bung Karno. Siapa ketika itu Bung Karno kan bukan siapa-siapa, namun dengan adanya Bung Karno Indonesia bisa merdeka ini. Saya sendiri juga baru berkenalan sama Mbak Rini itu setelah Rekom PAN dan Rekom PKB baru saya ditemukan sama Mbak Rini. Ketemunya juga unik juga di Kediri. Ya Mbak Rini sudah baru kenal sama saya tapi sudah seperti saudara. Bahkan banyak yang menyebutkan kamu sama bupatimu adik kakak. Nah, saya jawab iya aja. Jadi gini, saya ini juga masih harus banyak belajar soal kehidupan yang berbeda jauh dengan kehidupan saya sebelumnya. Jadi ketika saya benar-benar jadi wakil bupati, ketika dinyatakan menang, saya ini masih bingung juga harus mengikuti ini dan itu. Saya pengennya itu ya, saya bangun semuanya wes. Saya ngumpulkan kepala dinas bersama Mbak Rini. Kemudian saya minta semua jalan dibangun, ini dibangun. Saya terus ya agak lucu, kepala dinas ngomong anggarannya nggak ada Pak, anggarannya nggak ada. Saya baru bisa mikir, ternyata yang bodoh saya gitu. Nah, bangun kabupaten ini tidak seperti membangun perusahaan saya sendiri gitu. Jadi ya saya pikir-pikir, waduh iya saya nggak ngerti ini masalahnya. Jadi kan memang anggaran 2021 ini adalah ketokan anggaran 2020, di mana memang tidak bisa, sudah waktunya untuk pembangunan ini kita alihkan ke sana ke sini kan juga nggak bisa, kita ikutin aturan pemerintah. Kemudian tantangannya cukup banyak sekali ketika itu kan COVID lagi tinggi-tingginya, terus kemudian tidak boleh ada kegiatan ini dan itu, ya sementara vaksin kita nggak ada, PMI kita terbesar di seluruh Indonesia. PMI itu saya pikir juga awalnya Palang Merah Indonesia, ternyata pekerja migran Indonesia. Nah, hal-hal yang kayak gini yang saya banyak harus belajar juga. Setelah itu kita anggaran nggak ada dan lain sebagainya, sementara COVID naik terus, rumah sakit juga jenengan tahu. Nah, vaksin kita minim, akhirnya saya berusaha melalui kolega-kolega saya di Partai PAN, alhamdulillah dibantu sama Ketua Umum, juga abang saya Saleh Daulay dari DPR RI untuk dihubungkan ke Menkes. Alhamdulillah kita dapat bantuan banyak sekali, mulai mesin PCR, swab antigen, juga vaksin yang paling menonjol adalah vaksin.
Ya. Ketika itu beberapa daerah masih kesulitan vaksin, kita berebut vaksin juga gitu. Nah sekarang alhamdulillah vaksin sudah banyak gitu. Dan kita juga sesuai dengan target lah. Saya bisa merasakan ketika saya menjadi wakil bupati di Kabupaten Blitar. Pertama masalah COVID itu tadi. Kedua setelah agak reda COVID-nya, kita dihadapkan dengan masalah ekonomi yang carut marut, kasihan. Kemudian kita kena gempa, 2 kali kita kena gempa, hancur kantor bupati, kantor DPRD, juga banyak rumah warga yang hancur. Disitulah saya turun ke bawah dan melihat tidak tega saya dengan kehidupan masyarakat di Kabupaten Blitar. Kira-kira itu. Nah, mengenai masalah kita ini penyumbang telur, peternakan telur se-Indonesia 30%. Semuanya suplai dari Kabupaten Blitar. Kemudian harga jagung naik drastis, demo macam-macam udah. Kemudian saya koordinasi dengan asisten 1 dengan Mbak Rini Bupati. Nah, alhamdulillah Mbak Rini nulis surat untuk ke Presiden, ke Mendak, Menteri Perdagangan, juga Menteri Pertanian. Alhamdulillah dapat bantuan jagung, beli loh, tapi bukan dibantu gratis, dengan harga 5.300. 5.300, kemudian kita distribusikan 5.000 ton jagung, kita dapat bantuan. Tapi setengah hari sudah habis juga, langsung habis itu jagungnya. Nah, untuk kedepannya seperti apa? Memang kasihan peternak, apalagi harga jagung naik tajam. Ya banyak yang gulung tikar untuk pengusaha peternak ayam petelur ya, ayam daging juga mulai kesulitan. Kemudian ya waktu pas kunjungan Pak Presiden Jokowi, kemudian ada yang membentangkan poster itu. Kemudian alhamdulillah dipanggil oleh Pak Presiden dan kita dapat bantuan lagi. Sebenarnya sebelum itu kita juga sudah menulis surat kepada Pak Presiden, juga kepada Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri Pertanian. Kira-kira itu. Alhamdulillah saya mengambil keputusan untuk ASN ketika itu untuk baksos potong 100.000. Nah, semua dikoordinir oleh Pak Sekda. Yang kepala dinas ya minim 500.000 lah. Nah, itu minimalnya, dan itu sudah saya awali dari diri saya sendiri. Saya juga tidak henti-hentinya untuk baksos karena saya melihat cukup rawan kalau memang rakyat kita ini, masyarakat dalam kondisi kekurangan gitu. Saya minta bersabar lah, bersabar dengan kondisi memang bukan hanya di Blitar, di seluruh Indonesia ekonomi lagi kesulitan. Makanya saya juga menarik semua teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang memiliki pabrik-pabrik besar yang berlebih untuk baksos di Kabupaten Blitar. Dan alhamdulillah kita dapat dukungan banyak dari teman-teman saya pengusaha, mulai dari PT Unirama, kemudian PT Astra, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, itu untuk baksos. Nah, memang kesulitan ini, WA ke saya juga banyak sekali yang langsung masalah sosial, masalah pemulihan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus bareng-bareng dengan Forkopimda, provinsi, juga pusat. Kira-kira supaya kita dapat diperhatikan lah gitu loh. Memang tidak semua tidak hanya di Kabupaten Blitar maksud saya yang mengalami dampak setelah pandemi ini. Kira-kira itu. Prioritas pertama adalah kita pemulihan ekonomi, juga keduanya adalah pembangunan yang dimana menurut saya 20 tahun lah kira-kira di Blitar ini kok pembangunannya kurang begitu
drastis ya. Ya saya dulu sering SMA lewat-lewat sini ya, bentuknya masih sama aja gitu, nggak ada perubahan gitu. Ya kira-kira itulah yang kita konsentrasi di pemulihan ekonomi dulu, kemudian dengan kedua adalah pembangunan. Harapan saya yang pertama, kita tetap menjalin kerjasama yang baik seperti pada saat ini dengan Forkopimda, dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, TNI AU, Pak Kajari, semua ASN, OPD yang terkait semuanya, Nagas, juga dari rumah sakit, para dokter. Saya berterima kasih banyak karena dengan kita bersatu, gotong royong, semua bisa berjalan dengan baik. Dan ini akan kita teruskan di 2022.